Ini Ali, pria 28 tahun yang tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Ayahnya dari Afghanistan, ibunya Suriah. Sudah 23 tahun, ia terkatung-katung di Indonesia dengan status imigran ilegal tanpa dokumen kewarganegaraan. Namun, Ali justru diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya di Manado. Dan siapa sangka, pada 18 Maret 2023, ia dilantik menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manado. Nama saya Ali, tempat tanggal lahir Syria 3 Juli 1995. Latar belakang pendidikan saya S1 Teknik Arsitektur. Orang tua saya Afghanistan, spesifiknya di Kabul. Datang ke Indonesia itu pada tahun 2000. Ali tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Singkil, Manado, bersama 8 anggota keluarga. Sepeninggal ayahnya pada 2019, Ali mengepalai sekaligus menghidupi keluarganya. Salah satunya lewat kebun hidroponik yang ia rintis di halaman rumah. Ada tanam sayur selada dan ada juga daun mint serta sayur bayam. Biasanya sih yang paling lancar itu selada. Biasanya pembelinya juga usaha-usaha UMKM yang ada di kota Manado, burger, pizza, kebab. Panennya itu setiap 40 hari. Tiap panen biasanya kisaran penghasilannya itu 1.500.000 sampai dengan 2 juta kurang lebih. Kecuali pada masa panen, urusan bercocok tanam selada harus digeser ke sore hari. Sebab setiap pagi pukul 6, Ali harus mengantar adik sepupunya yang bernama Tahanan PBB 2 alias Sakinah ke sekolah di SMP Negeri 2 Manado. Setelah itu Ali akan mengojek daring demi pendapatan setidaknya Rp100.000 sehari. Itu saya menggunakan aplikasi dari teman saya, dia meminjamkan untuk saya aplikasinya karena dari pribadi saya tidak bisa karena terhambat di administrasi. Tidak punya KTP, SIM, STNK ada, STNK motor ada lengkap. Rutinitas itu Ali jalani setiap Senin sampai Rabu serta Sabtu sampai Minggu. Pada Kamis dan Jumat, ia menyempatkan diri menjadi guru bahasa Inggris sukarela di Madrasah Aliyah Kejuruan Madani di daerah Bunaken. Ali mengaku tak melakukannya demi upah. Tidak kurang sih guru-gurunya, hanya saja saya mengenal guru di situ, salah satu guru yang saya kenal di situ, dan dia memberikan ruang untuk saya bisa mengajar di situ, untuk bisa mengabdi kepada putra-putri terbaik Indonesia, lebih khususnya di kota Manado. Terkadang Ali juga menerima pesanan denah bangunan sesuai gelar sarjana yang ia peroleh dari Universitas Samratulangi Manado. Dari segala pekerjaannya itu, Ali menyebut pendapatannya cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga. Di luar segala kesibukan hariannya, hampir setiap malam Ali selalu menyediakan waktu untuk berorganisasi, terutama di HMI Cabang Manado. Ali aktif di HMI mulai semester 6 saat Ali kuliah. Saya ber-HMI itu sudah sangat mendalami tentang jiwa ber-HMI. Banyak ilmu dan pelajaran yang saya dapati di dalam ber-HMI. Teman-teman di HMI itu bagaikan keluarga saya. Kendati begitu, Ali selalu menjauhi pembahasan terkait politik karena sadar dirinya bukan WNI. Ia lebih fokus ke kegiatan seperti pengkaderan dan diskusi tentang Islam. Dengan kehidupan sehari-hari yang sedemikian rupa, Ali mengaku sudah merasa seperti orang Indonesia dan menjadi bagian dari warga Manado. Ali dari umur 4 atau 5 tahun itu sudah berada di Indonesia. Hanya saja Ali dibatasi oleh sebuah administrasi. Ketika mencari pekerjaan-pekerjaan yang resmi, mereka minta KTP, mereka minta KK, dan ada juga pekerjaan itu yang meminta berkas-berkas lebih ke kewarganegaraan yang memiliki warga negara Indonesia. Nah, berkas-berkas itu Ali tidak miliki. Jadi karena Ali tidak miliki, bukan berarti Ali harus diam. Tapi Ali bergerak di hal-hal yang lain yang tidak memerlukan berkas-berkas seperti itu. Dan Ali selalu berusaha mencoba untuk bangkit dan berusaha terus. Ali tak ingat apapun soal Suriah, negeri kelahirannya, ataupun Afghanistan, tempat tinggalnya ketika berumur 3 hingga 4 tahun. Jika menerawang jauh, ingatannya hanya akan membawanya ke sebuah kapal. Dan saya ingat tiba-tiba saya sudah ada di sebuah kapal yang dimana
Kapal itu yang dijanjikan kita akan selamat ketika naik di kapal itu akan dibawa ke negara lain. Adalah almarhum Rahim, ayah Ali, serta Yakub pamannya yang membawa Ali dan keluarga besarnya ke kapal itu. Semua bermula dari revolusi Saur pada 1978 yang kemudian menjebloskan Afghanistan ke dalam perang tanpa ujung. Sampai akhirnya kelompok Taliban merebut pemerintahan pada 1996. Pada akhir 1999, Rahim dan Yakub kabur dari Kabul, Afghanistan menuju Quetta, Pakistan bersama istri dan anak-anak mereka. Di sanalah mereka bertemu seorang penyelundup manusia yang menawarkan perjalanan menuju Australia. Sudah dengan dia deal, ya oke boleh. Dia bikin paspor dan tiket pesawat sampai ke Indonesia. Sampai Indonesia, di Jakarta kita turun dari pesawat, di Jakarta sekitar 2-3 hari atau seminggu kurang lebih begitu. Dia dari Jakarta sudah dengan kita dalam bus sampai ke Bali. Di Bali juga bukan lama, sekitar 2-3 hari. Siap kapalnya itu, dia punya atau temannya punya, saya tidak tahu. Dia yang ngaturkan semuanya. Pada Februari 2000, mereka berangkat dari Bali menuju Australia dengan sebuah kapal kayu bersama hampir 100 imigran lainnya. Celakanya, mesin kapal rusak di perjalanan dan mereka terkatung-katung di Samudra Hindia. Pada hari ke-10 pelayaran naas itu, Akila, istri Yakub, melahirkan anak keempat mereka, Yahya. Mujur, kapal mereka terdampar di sebuah pulau, yaitu Sumbawa. Mereka pun ditangani sebagai pencari suaka oleh Komisioner Tinggi PBB untuk mengungsi atau UNHCR. Sialnya, UNHCR menolak permohonan suaka keluarga Rahim dan Yakub. Mereka dinilai tak dapat membuktikan ketakutan yang beralasan hingga harus kabur dari Afghanistan. Kita bilang itu bukan adilan ini. Betulan Afghanistan tak ada aman. Gantikan hukuman ini, dia tak bilang. Kita di situ sudah menjahit mulut sekitar 7 atau 8 orang. Mungkin dia bisa lihat begitu, digantikan. Sebelas tahun kemudian, keluarga Ali dipindahkan paksa ke Manado. Ali dan sepupunya Zahra bahkan dibawa paksa petugas saat sedang mengikuti ujian nasional hari ketiga di SMP Negeri 2 Sumbawa Besar. Tiba-tiba masuk di kelas, mengangkat saya, membawa saya ke bandara dan diberangkatkan ke kota Manado dan diborgol orang tua saya. Nah, saat itu saya masih kecil, belum terlalu bisa mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan lain-lain. Di Manado mereka ditahan di rumah detensi imigrasi, semacam penjara bagi pelanggar aturan keimigrasian, termasuk pencari suaka yang telah ditolak UNHCR. Kendati begitu, keluarga Ali diperbolehkan beraktivitas di luar. Ali dan saudara-saudaranya bahkan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, kemudian ke perguruan tinggi, sekalipun tanpa visa pelajar. Ali setelah lulus SMA, itu kan Ali tercatat di nomor induk siswa nasional. Selesai SMA, Ali daftar di kuliah S1 Teknik Arsitektur, itu Universitas Samratulangi. Itu Ali diterima di situ karena semua berkas yang diminta itu Ali memiliki. Dari ijazah, nilai ujian, surat kelulusan SMA, semua Ali miliki dan Ali bisa daftar di universitas. Saat berkuliah, Ali bekerja serabutan untuk membiayai pendidikannya. Ia juga aktif dalam kegiatan mahasiswa Islam. Ia pun semakin diterima secara sosial, seolah status kewarganegaraan yang tak jelas tak jadi masalah. Mereka memiliki karakter orang Manado, budayanya budaya orang Manado. Sampai kemudian persoalan keimigrasian, status dan lain-lain itu sudah tidak menjadi hal yang serius dibicarakan atau ini. Karena juga mereka sangat seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi tidak ada masalah. Dan kami merasa bahwa ketika mereka diizinkan kuliah berarti urusan-urusan itu kan selesai. Kami dari HMI melihat Ali itu pertama kita lihat dari sisi kemanusiaan gitu. Bahwa Ali dan keluarga bahkan siapapun mereka adalah manusia gitu. Bukan berarti harus orang Indonesia baru dilakukan adil dan beradab.
Tapi ketika dia manusia, maka negara wajib melakukan dia dengan cara adil dan beradab. Secara pribadi ya, saya agak tidak sepakat dengan kata ilegal gitu. Kalau bahasa kami di HMI, ini sudah takdir gitu. Sudah digariskan Tuhan untuk mereka hadir di sini. Maka negara dan kita semua wajib untuk melayani mereka. Mereka itu tamu yang datang. Akan tetapi, cara pandang dosen dan kawan-kawan Ali tak bisa digunakan oleh aparat negara. Sebagaimana ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Ronald Lumbut. Jika merujuk dari data UNHCR, di tahun 2020 hingga 2023, jumlah pencari suaka di Indonesia mencapai ribuan orang. Di tahun 2020 terdapat 13.745 orang, 2021 terdapat 13.149 orang, 2022 terdapat 12.706 orang, dan terakhir di 2023 mencapai 12.781 orang yang mayoritas berasal dari Afghanistan. Meski demikian, Ali dan keluarga sudah tidak menjadi bagian dari pencari suaka karena permohonan untuk mencari suaka di Indonesia telah ditolak UNHCR pada 31 Januari 2019. Di Rudeni, Manado, pertentangan paradigma antara kemanusiaan dan penegakan hukum ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga Ali dengan petugas. Kedua pihak semakin sengit. Keluarga Ali pun menggelar protes dan mogok makan. Cuman pada tanggal 31 itu memang dari pihak Rudinim, imigrasi tepatnya, itu udah lebih agresif ke kita, udah lebih gimana ya bahasa Indonesianya, lebih galak. Biasanya kita pintunya dibuka, tutup, itu dikunci, dislot, memang udah nggak bisa aktivitas apa-apa, udah diblok aja itu aktivitas kita. Saya merasa kenapa hak saya dicabut waktu itu. Akhirnya kita memutuskan sekeluarga mogok makan. Aksi mogok makan itu berlangsung seminggu, hingga konflik antara keluarga Ali dan petugas akhirnya pecah pada 7 Februari 2019. Pertikaian memuncak dengan aksi bakar diri yang dilakukan Sajat, sepupu Amar dan Ali. Insiden itu mengakibatkan luka bakar pada Sajat serta Rahim, ayah Amar dan Ali. Keduanya meninggal setelah sempat dirawat. Ini fotonya saya bilang tadi bulan November tahun 2018. Sudah. Ini foto yang terakhir dia senang di dunia. Nasib saya. Tidak tahu bagaimana. Bagaimana rasanya kalau anak muda meninggal. Bisa soalkan dari orang yang sudah lihat itu. Saya minta dari Tuhan untuk siapapun tidak dikasih rasanya itu. Belakangnya saudara, teman jalan hilang. Tiba-tiba hilang, bagaimana rasanya? Pasca insiden itu, Ali dan keluarganya diizinkan tinggal di luar Rudeni, Manado dengan jaminan berbagai pihak. Salah satunya paguyuban dosen Muslim Unsrat. Mereka ditampung sementara di Masjid Ulil Albab Unsrat. Saya kira bentuk yang kami ambil ini adalah bentuk tanggung jawab mewakili negara terhadap suatu situasi. Ya. 9 bulan berselang, Badan Amil Zakat Nasional Sulut memfasilitasi pemindahan keluarga Ali ke Kampung Arab Manado. Mereka lalu menempati lantai 2 rumah seorang warga. Namun mereka hanya bertahan 1,5 tahun di sana karena bertikai dengan pemilik rumah. Daripada mereka konflik di situ, keluar nanti kita akan selesaikan dengan yang punya rumah, ya. Dan kemudian Ali kita carikan lagi rumah baru untuk mereka tinggal. Mereka yang cari, yang mereka rasa nyaman. Nah, kita support bantuan. Sampai kemudian Ali itu ya dia bekerja sejak saat itu ya mereka bisa membiayai diri mereka sendiri. Cuman kalau untuk kontrak rumah itu sampai sekarang masih sangat berharap dari bantuan berbagai lembaga. Salah satunya adalah Basnas Provinsi Sulawesi Utara itu. Habib menyebut langkah Basnas Sulut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan bagi keluarga Ali. Namun dibutuhkan sebuah solusi jangka panjang dari pemerintah. Memang yang dibutuhkan sebenarnya kepastian. Kalau Ali betul-betul harus menjadi warga negara Indonesia, ya sudah dipercepat aja kan.
Tapi kalau memang dia harus dideportasi lagi, ya deportasi dong, jangan tergantung-gantung seperti sekarang ini. Tinggal di luar Udenim mengizinkan Ali untuk semakin melebur dengan masyarakat di Manado. Puncaknya adalah pelantikan dirinya sebagai Ketua HMI Cabang Manado. Namun, posisi Ketua HMI bukanlah garis finish bagi Ali. Setelah 23 tahun berada di Indonesia, ia sangat berharap bisa menjadi WNI. Indonesia itu rumah, Indonesia itu segalanya. Analoginya Ali hanya numpang lahir di Afghanistan. Ali besar itu di Indonesia. Kakak saya juga sudah menikah dengan orang Indonesia dan sudah memiliki seorang putri. Dan 2 anggota keluarga kami juga meninggal di Indonesia. Dan kami sudah beradaptasi sekolah hingga S1 dan adik saya dan kakak saya sudah S2 di Indonesia. Dan kami lebih cinta dan punya harapan besar bisa naturalisasi di Indonesia. Tapi jika tidak bisa, maka kami tidak punya kewenangan untuk melawan negara atau menekan negara. Tapi kami meminta negara mampu memberikan solusi untuk masalah ini. Dari pihak pemerintah, dari pihak keluarga Ali, kita mencari sama-sama solusi. Apa jalan keluar yang baik untuk sama-sama baik.